kamu ngobrol dengan Mas Yoga. Mas Yoga keadaannya gimana? Lalu si anak ini pun bercerita bahwa sosok Mas Yoga yang dilihatnya ini ada darah di pelipisnya, di dahinya, dan kelopak matanya menghitam, lalu jalannya pincang. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram spesial Ramadan kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sosok arwah korban kecelakaan yang datang untuk berpamitan. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan memberikan komentar, like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga bagi kalian yang ingin berbagi kisah, silakan kirim kisah kalian melalui DM Facebook, Instagram, atau langsung ke WhatsAppku. Bisa diketik atau di record voice. Nah, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah kali ini dikirimkan oleh Kak Indung yang berdomisili di Kota Semarang. Jadi ceritanya Kak Indung ini mempunyai seorang pengasuh anak yang tinggalnya tepat di belakang rumah beliau. Nah, pengasuh anak ini mempunyai 3 orang anak kandung, yaitu 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Nah, anaknya yang laki-laki ini kita panggil saja dengan sebutan Mas Yoga. Beliau ini bekerja di sebuah pabrik mebel besar yang berada di Kota Semarang. Hubungan Bu Indung dengan pengasuh anaknya ini sudah seperti keluarga, sehingga Bu Indung menganggap anak-anak dari pengasuhnya dan memperlakukan mereka seperti beliau memperlakukan anak kandungnya sendiri, sehingga anak-anak dari pengasuhnya ini sangat dekat dengan Bu Indung dan tak segan untuk sekedar curhat atau menceritakan keseharian mereka di tempat kerja ataupun sekolah mereka masing-masing. Pada hari itu adalah hari Sabtu. Kebetulan Bu Indung ini setiap Sabtu dan Minggu beliau tidak bekerja atau libur dan menyempatkan diri untuk memasak bagi keluarganya sendiri maupun keluarga pengasuhnya ini, karena anak-anak dari pengasuhnya pun sering makan di rumah Bu Indung. Tapi sejak pagi perasaan Bu Indung ini sangat gelisah tanpa sebab. Jadi saat memasak ia sering melamun, dan setelah memasak ia hanya berjalan mondar-mandir di dalam rumah, tidak tahu akan melakukan apa. Dan ia pun tidak tahu apa penyebab ia gelisah sampai mencoba mencari-cari alasan, tapi ia tidak menemukan alasan apapun. Saat itu ia sangat ingin bertemu dengan Mas Yoga yang waktu itu masih berada di tempat kerja. Ia hanya berharap Yoga ini segera pulang. Untunglah saat menjelang asar, Mas Yoga ini pulang dari kerjanya dan datang berkunjung ke rumah Bu Indung. Nah, Mas Yoga pun bercerita kepada Bu Indung bahwa nanti sore ia akan berangkat ke Jogja dengan kedua orang adiknya dengan membawa sepeda motor. Jadi dari Semarang ke Jogja itu tujuannya untuk mengunjungi sebuah pantai yang berada di Jogja dan untuk menyenangkan adik-adiknya, karena kebetulan pada hari itu Mas Yoga habis menerima gajian. Jadi ia ingin membelikan sesuatu atau menyenangkan adik-adiknya. Entah mengapa saat itu perasaan Bu Indung ini sangat tidak enak. Ada perasaan ganjil yang tidak bisa ia ungkapkan. Tapi dia berusaha untuk mencegah kepergian Mas Yoga. Lalu Bu Indung pun berkata, lebih baik Yoga kamu jangan pergi hari ini, mungkin besok atau
minggu depan saja, pokoknya hari ini jangan kemana-mana dulu. Tapi Mas Yoga ini pun meskipun sudah dinasehati seperti itu, ia tetap bersikeras karena ia tak ingin mungkin nanti lain kesempatan ia sudah tidak punya uang lagi atau mungkin tidak sempat lagi, sehingga hari itulah hari terbaik untuk mengajak adik-adiknya ke Jogja. Nah, karena Mas Yoga ini bersikeras untuk ke Jogja hari itu juga, maka Bu Indung pun tidak bisa lagi untuk memaksakan diri dan menahan Mas Yoga berada di rumah. Jadi sore itu akhirnya setelah berpamitan dengan Bu Indung, Mas Yoga pun berangkat ke Jogja dengan adik-adiknya. Sore itu sekitar pukul 4 sore, masih pada hari yang sama, Bu Indung ini setelah selesai melakukan pekerjaan rumahnya, beliau pun berbaring santai di atas sofa sambil mendengarkan siaran radio. Tapi anehnya, dari semua siaran radio yang diputarnya, ini hanya menyiarkan suara pengajian, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan meskipun Bu Indung ini sudah berganti channel ke stasiun radio lain, tapi tetap saja mengumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran dan seperti mendoakan orang yang sudah meninggal seperti itu. Dan sudah berulang kali Bu Indung ini mengganti channel tidak bisa, akhirnya ia pun tetap mendengarkan tapi dengan mengecilkan volume radionya. Tapi entah mengapa tiba-tiba saja dengan sendirinya volume radio itu bisa membesar sendiri dan semakin keras. Akhirnya Bu Indung pun membiarkan saja hingga ia pun menyerah dan siaran radio yang merupakan lantunan ayat suci Al-Quran ini berlangsung hingga pukul 9 malam dan setelah itu baru berganti dengan siaran lagu-lagu. Saat itu hati Bu Indung sangat penasaran, sebenarnya ada apa, kenapa kok perasaannya tidak enak, lalu kemudian ada siaran ayat suci Al-Quran di dalam radio yang berlangsung berjam-jam seperti itu. Tapi akhirnya Bu Indung ini berusaha untuk tenang dan beliau pun beristirahat. Tapi saat sedang nyenyak tidur, tiba-tiba pada pukul 4 dini hari ada orang yang menggedor pintu rumahnya. Orang itu mengabarkan bahwa Mas Yoga mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang menuju ke Semarang. Tentu saja hal itu membuat Bu Indung sangat terkejut dan syok karena bagaimanapun juga hubungan beliau dengan Mas Yoga ini sudah sangat seperti anak kandungnya dan bahkan Mas Yoga inilah yang selalu mengantar jemput Bu Indung bila ia pergi atau pulang dari manapun. Setelah menenangkan diri dan bisa mengendalikan dirinya, akhirnya Bu Indung pun melayat jenazah dari Mas Yoga ini yang disemayamkan di rumah kakeknya yang non-muslim. Jadi pada saat dibersihkan dan dimandikan dengan prosesi muslim, setelah itu jenazahnya ditaruh atau disemayamkan di rumah sang kakek yang kebetulan non-muslim, sehingga di sana jenazah ini tidak dilantunkan dengan ayat suci Al-Quran sebagaimana yang biasanya bila jenazah itu ditaruh di rumah orang muslim ya, selalu diiringi dengan doa atau pengajian sebelum diberangkatkan ke liang lahat. Nah, saat Bu Indung ini berada di sana, ia sempat melihat keadaan jenazah Mas Yoga ini dalam keadaan yang bersih dan ada senyuman yang mengembang di bibirnya. Jadi seolah Mas Yoga ini sudah lega karena mungkin bagi Bu Indung Mas Yoga ini sudah berpamitan kepadanya dengan cara memberikan isyarat melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang Bu Indung dengar selama berjam-jam sebelum kabar duka yang diterimanya itu tiba. 2 bulan pasca kejadian meninggalnya Mas Yoga itu, pada suatu malam anak dari Bu Indung ini tidak mau tidur hingga hampir tengah malam.
Jadi karena sudah dibujuk berkali-kali dan tetap tidak mau tidur, akhirnya Bu Indung pun membiarkan anaknya bermain sendiri. Nah, saat anaknya bermain sendiri ini, tiba-tiba sang anak menunjuk ke sebuah sudut di dalam kamarnya sambil tertawa cekikikan. Nah, Bu Indung pun bingung karena kepada siapa anak ini tertawa, sedangkan di kamar itu hanya ada Bu Indung dan anaknya. Lalu Bu Indung pun bertanya, "Kamu sedang ngomong sama siapa, Dek?" Karena anaknya baru 3 tahun ya. Lalu si anak ini berkata bahwa ia sedang ngomong sama Mas Yoga. Dia bilang, aku gak mau ikut, aku capek Mas, aku capek. Anaknya berkata seperti itu dan Bu Indung ini ketakutan ya, karena kenapa si anak ini bilang seperti itu, berbicara sendiri, sedangkan ia berkata bahwa ia sedang mengobrol dengan Mas Yoga. Lalu Bu Indung yang penasaran ini pun bertanya kepada anaknya, "Kamu ngobrol dengan Mas Yoga? Mas Yoga keadaannya gimana?" Lalu si anak ini pun bercerita bahwa sosok Mas Yoga yang dilihatnya ini ada darah di pelipisnya, di dahinya, dan kelopak matanya menghitam, lalu jalannya pincang. Dan si anak dari Bu Indung ini sambil berkata seperti itu, ia pun berjalan terpincang-pincang seolah-olah memperagakan keadaan Mas Yoga saat itu. Saat itu pun Bu Indung sekaligus takut ya, karena membayangkan bahwa kok bisa anaknya ini didatangi oleh sosok almarhum Mas Yoga dengan keadaan kondisi yang seperti itu. Dan kemungkinan besar kondisi yang diperlihatkan kepada anaknya Bu Indung ini adalah kondisi terakhir Mas Yoga setelah mengalami kecelakaan. Dan saat itu Bu Indung hanya bisa berdoa supaya itu adalah hal yang baik, maksudnya tidak mengganggu si anak dan tidak berdampak kepada anaknya. Lalu setelah itu anaknya pun bisa tidur. Menurut info yang didapat oleh Bu Indung, Mas Yoga ini mengalami kecelakaan di daerah Godean, Yogyakarta pada pukul 2 dini hari, dan beliau ini atau almarhum ini ditabrak oleh sebuah mobil travel yang ngebut karena melarikan diri dari kejaran massa setelah menabrak seseorang sebelumnya. Nah, itulah tadi kisah kiriman dari Indung di Kota Semarang. Terima kasih kepada Indung dan juga untuk kalian semua yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Juga, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Jaga selalu kesehatan kalian dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.